Oke, jadi ya sekalian ya, jadi eh, pada hakikatnya ya saya pun sebenarnya hanya memberikan tool aja ya, apa yang kemarin Pak Yanuar sudah memberikan secara ini, secara apa lebih kepada pemilihan tempat dan mungkin juga indikator-indikator apa yang harus di ini. Nanti saya akan saya lengkapi dengan bagaimana kita mengumpulkan data itu ya dan mengolahnya. Jadi sebenarnya nanti secara umum residensi sebenarnya Pak Adu nanti harusnya menjelaskan ya, karena nanti Anda nanti kan di lapangan kan ada pembimbing lapangannya. Jadi pembimbing lapangan tuh nanti tugas apa namanya perannya kan ada tuh. Udah dapat buku pedomannya belum? Pak Peter atau Bu Santi? Sudah ada buku pedomannya? Belum, Pak. Kok belum dikasih buku pedoman residensinya? Belum, Pak. Ini Belum, mahasiswa masih bingung ini, Pak. Waduh. Buku pedomannya kan salah udah ada. Saya ada cuma satu. Mahasiswa bingung ini maksud dan tujuan residensi. Tapi mahasiswa sudah mengusulkan rumah sakit yang mau dituju. Cuma belum tindak lanjut. Oh gitu, mau ngapainnya gak jelas ya Pak ya. Apakah mau bongkar-bongkar, mau Iya, apa Pak. gitu. Saya berharap ketemu Pak Ali lebih cemerlang nih. Maksud dan tujuan, berapa lama di sana, kapan masuknya, kapan selesainya. Bingung ini mahasiswa, Pak. Iya, oke baik Pak Edi ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan pencerahan sedikit lah. Amin. Baik Pak. Jadi residensi itu sebenarnya itu konsep residensi itu ini Pak. Kalau di keperawatan tuh sama dengan magang ya. Kalau dokteran mungkin yang esket atau yang ini tuh yang apa yang koas tuh yang pada di rumah sakit itu Pak tuh. Nah, jadi belajar di tempat kerja. Jadi kita tuh membayangkan bahwa calon manajer itu nanti kan mendapat pengetahuannya tuh bukan hanya dari kelas aja. Artinya kita belajar ke sana, Pak. Ke residensi itu belajar atau gimana, Pak? Residensi itu belajar, jadi bukan mengajar, Pak. Pak Edi bukan ngajarin. Oh, ya saya juga bingung tuh, Pak. Tapi jadi klarifikasi nih. Ini jadi mahasiswa itu belajar di rumah sakit, mempelajari suatu proses proses pelayanan ya, manajemen pelayanan di rumah sakit ya. Mana ya dipilih, mana yang mau didalemin gitu kan gitu Pak Edi ya. Yang didalemin yang mana. Nah, di situ Anda belajar. Namun demikian pihak rumah sakit sebagai tempat residensi dia dalam hal ini dia ingin mendapatkan sesuatu juga dari teman-teman. Makanya dipilihlah lokasi itu lokasi yang punya masalah, jadinya gitu Pak Edi kesimpulannya. Tapi intinya Pak Edi belajar di sana, jadi mungkin nanti belajarnya bukan hanya di tempat yang di residensi saja, bisa juga di tempat lain yang kira-kira misalkan Pak Edi menemukan, oh di sini unit HD-nya kok bagusnya kinerjanya ya, boleh nanya-nanya, bisa lihat gitu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah karena di langkah pertamanya kita mempelajari pelayanan apa saja ada di rumah sakit. Nah itu kan, jadi langkah-langkahnya itu pertama itu kita pelajari dulu pelayanan apa saja yang ada di rumah sakit itu.
Jangan kita tiba-tiba saya Pak, saya langsung masuk ke ruang ini, ke ruangan Kamedik. Ya mau ngapain? Iya kan? Gitu. Jadi artinya kita ya sebagai sebagai pembelajar kita pengen belajar, pengen mengetahui pengalaman di situ di mana sih rumah sakit yang tentunya rumah sakit yang dianggap baik ya Bu ya, jangan rumah sakit yang amburadul kita masuk situ ya nggak dapat apa-apa Pak Edi. Misalnya amburadul rumah sakitnya. Kalau Pak Edi dulu pernah kita ini Pak, pernah kita dulu ini dengan teman-teman kita putuskan itu ada rumah sakit yang nggak usah dijadikan tempat residensi. Kasihan mahasiswanya ditanyain dulu oleh manajemennya. Jadi kan terbalik jadinya. Kita mestinya mahasiswa bisa belajar di situ, ini malah ditanyain. Jadi kita sharing-sharing Pak. Jadi apa win-win ya, win-win. Jadi kita membawa ilmu dari teori. Mestinya sih ada lagi satu lagi Pak. Ada lagi dua lagi Pak. Ada seminar, jadi sebenarnya kita harapkan mahasiswa setiap angkatan itu melakukan seminar. Jadi belajar dari orang-orang dari narasumber yang ngomong, kita yang mengkoordinir gitu. Jadi kita belajar mengelola suatu seminar. Nah, itu tapi karena ada pandemi itu ini kan mungkin Bu Sisil ini hilangkan dulu aja dah. Yang kedua, kunjungan lapangan. Nah, kunjungan lapangan pun kayaknya dibatalkan juga Pak, jadi nggak ada juga ya. Nggak ada juga kalau dulu ini masih ada kunjungan lapangan. Jadi kunjungan lapangan ke rumah sakit yang kira-kira dianggap baik. Kalau kunjungan lapangan bukan residensi, kunjungan lapangan kita melihat-lihat tempat rumah sakit yang baik lah. Gitu. Ada yang dulu ke luar negeri, ada yang kemana, terus oleh Bu Sisil diarahkan ke daerah Jakarta dan sekitarnya dan sampai ke Bandung masalah. Saya banyak ke Santosa, saya lihat sering Santosa Bandung Hospital. Yang sering ke sana tuh Bu Sisil. Kalau saya dulu sebarin kemana aja, kata saya terserah mahasiswanya mau bawa kemana. Mahasiswa yang ini nanti kita carikan. Kemudian setelah mempelajari pelayanan apa yang di rumah sakit, mempelajari pelayanan atau unit mana yang bermasalah. Jadi dari setelah kita pelajari gitu ya, nah, kita minta profilnya apa ya, minta laporan lah, laporan tahunan atau laporan 6 bulanan. Nah di situ Bapak Ibu bisa tahu mana unit mana yang kinerjanya belum optimal, belum mencapai target yang ditetapkan oleh rumah sakit. Nah, itulah jadikanlah itu sebagai rumah sakit, bagi unit yang menjadi tempat residensi. Nah, kemudian berikutnya setelah masuk sudah dapat unitnya, baru kita analisis, kita pelajari alur prosesnya, ya. Jadi kalau dia belum punya ya kita bikinkan gitu kan. Kalau dia belum punya, kalau dia sudah punya ya kita pelajari apakah alurnya itu diikuti dengan dengan konsisten enggak dalam pelaksanaannya. Jangan-jangan alur yang sudah yang udah tahunan belum diganti gitu ya. Nah, itu padahal ininya sudah ganti SOP-nya sudah pada berubah alur-alurnya karena metode teknologinya udah banyak yang baru. Berarti kita kan harus diperbaiki alurnya. Terus potret, identifikasi kinerja pelayanan yang di residensi, faktor inputnya apa saja, prosesnya, kemudian outputnya dan outcome. Itu empat kelompok besarnya ya. Nanti rinciannya kita ke belakang ini. Nah ini rinciannya. Nah rinciannya kita pelajari dulu profil ya. Mungkin kita sebelum kita keliling-keliling rumah sakit dari profil dulu lah kita pelajari profil rumah sakit kita mintalah. Kan ke pembimbing kan nanti ada pembimbingnya Pak ya.
Bu Lasmira ada pembimbingnya, ya minta ke pembimbing. Jadi gini, setiap kita datang ke rumah sakit, kita informasikan pada pembimbing apa yang mau dibutuhkan, apa kita mau kemana. Dan setiap data yang akan dikeluarkan rumah sakit yang kita minta, kalau sebaiknya minta lewat pembimbing. Jangan kita langsung, tapi kalau pembimbing bilang, sudah langsung aja nanti ke bagian ini. Anda nanti nggak usah lewat saya lagi, saya rekomendasikan. Ya, itu udah lain persoalan ya, jadi enak. Sebenarnya waktunya gini Pak, waktunya residensi itu mestinya itu ya selama 3 bulan ini, selama semester 3 ini, Mak. Sebenarnya termasuk dari mulai minggu-minggu awal tuh urusan administrasi kan, administrasi dulu, mana rumah sakitnya, yang dipilih, kemudian siapa saja kelompoknya, kemudian nanti kaitannya dengan pembimbingnya siapa, akademik. Kalau yang lapangan kan nanti kan minta di lapangan. Kalau yang akademik kan segera mestinya harusnya prodi dalam minggu-minggu pertama ini sudah keluar, sehingga Bapak Ibu udah nggak bingung lagi, ke rumah sakit udah ada pembimbing, bisa tanya-tanya dulu pembimbing. Terus waktunya itu tadi ya, waktunya sampai selesai sampai semester 3. Jadi diharapkan pada akhir semester 3 itu sudah terjadi seminar hasil, seminar residensi. Mestinya misalnya kan bulan berapa Pak? Ini Ibu Bu Lasmira. Ini terakhir April, semester 3. Ini kita udah UTS nih Pak. UTS berarti ditambah lagi 2 bulan ya? Iya, 4 pertemuan lagi Pak. 2 bulan iya. Berarti satu bulan. Jadi bulan Mei. Ya Pak ya, Mei ya? Ya, Mei. Efektivitas kita Mei nanti. Nah, pertengahan. Harusnya Mei itu udah laporan residensi. Waduh, bagaimana itu Pak? Harusnya ini karena ini kejadiannya kan beda Pak. Ini karena Pak Adun berubah ya ikut berubah juga. Itu kan idealnya gitu. Betul Pak. Mungkin ya, nanti ada kebijakan lah ya yang antisipasi. Nanti Bapak kan nanti akan terlambat pada tesisnya, akan membawa dampak pada nyusun tesis. Padahal pada bulan Agustus sudah ada pengumuman ujian ini, siapa yang lulus, yang selesai, ya enggak? Iya Pak, betul Pak. Padahal arahan yang kemarin harusnya laporan residensi selesai baru bisa proposal tuh. Begitu Pak? Betul, makanya kalau diharapkan Mei itu kalau bisa Mei selesai, nah langsung masuk Juni, ya awal Juni itu udah masuk ke tesis. Itu ya harapannya gitu. Jadi nanti bulan Agustus tuh sudah bisa ikut yudisium. Ujian hasil kan Juni, Juli, Agustus, ya kan 3 bulan kan tesis tuh. Ya paling mundur-mundur ya ke September gitu kan. Nah ini ya, jadi itu ini ya Pak, idealnya gitu waktunya Pak. Terus di rumah sakitnya kan Bapak kan nggak perlu tiap hari, nggak perlu itu janjian aja ke rumah sakit. Kalau misalnya seperti Pak Edi yang sudah lama di rumah sakit kan tidak perlu harus tiap minggu, mungkin kalau perlu data aja, perlu data datang ke rumah sakit. Pak Bu, saya perlu data ini, perlu wawancara dengan direktur, bisa nggak Bu ya kalau saya ketemu ya, misalnya ya Pak Edi ya. Nah, gitu kan harus kita programkan. Tuh. Terus konsultasi dengan pembimbing lapangan kan harus ada. Jangan pembimbing lapangan dicuekin. Jadi kan dia pembimbing. Nah, data-data yang Anda terima kemudian olah, sampaikan ke
ke mana, ke pembimbing lapangan. Kalau pembimbing lapangan udah oke, nah baru ke akademik. Pak, gimana ini sudah ini. Nah, dari akademik kita akan lihat dari sisi ilmiahnya kan, ilmiahnya gimana. Nah, kita udah oke. Ayo kita seminar cepat. Nah ini ya, pertama ini ya, di langkah rincinya nih, pelajari profil, udah profil kita belajar. Terus minta hasil laporan tahunan. Nah ini usahakan dapat ya, supaya kita, jadi kita tidak salah apa Pak, tidak salah pilih tempat residensinya. Ya, kalau berdasarkan laporan kan kita evidence based. Ya kan, ada datanya. Jadi kita mengatakan bahwa misalnya rekam medik kinerjanya nggak bagus tuh, belum bagus tuh, ada datanya. Ini Pak, dari hasil laporan ternyata bagian rekam mediknya ini atau bagian UGD-nya masih banyak komplain dari pasien atau apa gitu ya. Itu di hasil laporan. Terus pelajari kinerja pelayanan mana yang dianggap masih lemah. Ini dari laporan ini kan nanti kan ketahuan tuh target kinerjanya kan, nanti kan ada kan kinerjanya kan ada kinerja mutu, ya kan, ada kinerja mutu, ada kinerja pelayanan, ya kan, yang input proses output kan dari kinerja pelayanan tuh. Nah, itu mana saja yang belum tercapai. Nah itu kalau banyak yang belum tercapai berarti unit itu masih lemah kan. Nah, masih dianggap lemah, masih perlu perbaikan. Perlu ditingkatkan. Terus pilih unit atau pelayanan yang akan diresidensi. Nah, ini kan dari kinerja mana, unit mana yang masih lemah itulah jadikan tempat residensi. Kalau banyak pilihannya, dipilih unit yang menurut yang pertama yang paling disenangi oleh Anda. Ya, Anda memilih tempat yang kira-kira Anda kuasai dan Anda bisa senang di tempat itu. Tapi orang rumah sakit pasti hafal semualah ya. Kemudian kalau bisa memang sesuai dengan keinginan dari rumah sakit. Oh iya, saya setuju. Jadi waktu memilih ini kita konsultasikan juga dengan pembimbing. Pembimbingnya, oh iya, oke, kami pun memang kami siapkan. Nah, itu cocok. Nih, ini ya, cocok, ya, udah cocok, baru kita minta profilnya, pelajari profilnya pelayanan tersebut. Ya. Nah, kemudian ini dirinci, kita analisis Pak. Kita analisis nih mungkin selama 2 minggu atau 3 minggu atau 4 minggu ya. Ini kita pertama gambarkan alur pelayanannya, pelajari kan dengan Lean Hospital kan masih ingat barangkali ya kan, Lean Hospital kita lihat mana sih yang ini alurnya yang nanti yang sering menghambat, waktu yang menghambat itu kan bisa dipakai ilmunya Pak. Jadi sekalian kita gunakan ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu, praktekkan. Oh ini pakai Lean Hospital untuk menganalisis alur pelayanan ini ya. Nah, gitu kan. Kita ukur jam-jamnya, waktu-waktunya. Ya, kemudian nanti kan ketahuan waste-nya mana sih yang kegambarkan struktur organisasinya. Nah ini kita lihat organisasinya. Ini kita ingat ini. Ingat pada waktu kita SDM kan kita kan anjab. Nah, bagaimana pembagian tugasnya? Sudah jelas enggak? Nah, itu kita pelajari aja. Minimal kita tanya-tanya kepada pegawainya, pada staf di situ ya. Anda sudah tahu nggak kerja Anda? Tugas Anda, tanggung jawabnya apa? Nah, itu dilihat di struktur dan ininya dan pemberian tugasnya dipelajari. Nah, ini kalau sudah yang 2 ini kebijakannya, jangan lupa nih kebijakannya apa saja ya. Kan ada kebijakan kan. Strateginya kan apa? Misalnya strategi di UGD kan ada. Turunan dari visi misi kan ada strategi. Kemudian identifikasi faktor-faktor inputnya. Nah,
faktor inputnya waktu mengidentifikasi itu bukan sekedar kita SDM-nya ada 5, ya kan? Nah, ada 5 tuh kan kita harus analisis, Pak. Gimana jumlahnya, apa namanya, dibandingkan dengan jumlahnya dibandingkan dengan apa, dengan kondisi pelayanannya, kondisi pasiennya mau ini enggak, apa namanya, memadai enggak, ya kan? Jangan sampai nanti kita lihat kalau kita harus beban kerja, kalau misalnya kalau Anda pakai beban kerja, nah, coba lihat aja kan sekarang jumlahnya berapa, ini berapa, atau pakai rasio kalau di ruang rawat inap, gimana bornya, gimana toinya kan cepat sekali, sedangkan jumlah perawatnya segini, wah ini kurang nih. Nah, kita sudah punya respect begitu, nah, gitu ya. Jadi kita waktu mengidentifikasi itu sudah ada menggunakan tool-tool yang ada dipelajari. Jadi inputnya apa saja? Jadi mentor lihat jumlahnya, lihat lihat kompetensinya, dia sudah punya pelatihan apa saja yang sudah diikuti, kemudian apa lagi yang perlu dilihat. Nah, mungkin pengalaman atau apa, silakan itu dari dari material. Nah, bagaimana materialnya? Apakah obat-obat pendukungnya sering ini enggak? Sering terjadi hambatan enggak? Apakah lancar-lancar saja gitu kan ya? Itu kita juga jadi ada nilai kualitatifnya, Bu ya. Jadi bukan hanya jumlahnya berapa, jumlahnya nih alatnya lengkap tuh masih berjalan kan, misalnya ada alat, ada mesin, masih baik enggak? Mesin HD misalnya ada dia yang punya ada 5 mesin HD. Kita di unit HD misalnya. Apa di unit 5 unit HD itu masih bagus enggak? Jangan-jangan yang 3 sudah rusak, tinggal 2 yang masih jalan. Nah, kita kan harus teliti juga, harus teliti. Identifikasi nilai-nilai ini inputnya. Jadi inputnya tuh material, machine, tempat kerjanya bagaimana, nyaman enggak? Ya kan, sumpek enggak? Jangan misalnya kayak di Cipto tuh kan apa namanya UGD itu kan untel-untelan tuh, Bu ya. Yang kadang-kadang kita si pasien nggak pengunjung nggak bisa duduk ya, yang saya ngantar kan pada berdiri, duduk di bawah, jadi kan nggak nyaman jadinya kan. Nah, itu kenyamanan perlu diperhatikan juga inputnya itu ya. Terlalu sempit atau gimana, ada aturan nggak, aturan yang mengatur bahwa si penjaga si pengantar nggak boleh masuk gitu kan. Itu kita analisis, kita teliti. Bayangkan gini Pak, saya tuh membayangkan gini Pak Edi, saya membayangkan tuh kalau Pak Edi misalnya masuk ke unit HD, kemudian bisa mempelajari ini, kita pelajari ini kita gambaran ini, kita analisis. Nanti kalau di rumah sakitnya nanti Pak Edi diminta untuk mengembangkan unit HD, Pak Edi udah bisa. Nah itu harapannya gitu Pak, dengan residensi itu kita harapkan selain kita memecahkan masalah yang ada di situ, kita belajar dengan saya dari sini saya udah bisa nih, kalau saya ngembangin unit HD udah bisa. Nah gitu. Nanti saya akan saya hitung dulu ini, saya analisis dulu, nanti saya bikin studi kelayakan, nah nanti saya kasih ke Bapak. Nah, itu harapannya gitu Pak. Harapannya sih tinggi Pak, residensi itu. Makanya waktunya panjang jadinya gitu. Terus input udah ya, jadi dari material, machine, apalagi lingkungan kerja, apalagi tim kerjanya bagaimana. Nah, itu banyak input-input yang nanti di bawah kita ingatkan lagi. Kemudian identifikasi juga ini faktor apa nih? Faktor yang strategis yang lain, itu nilai-nilai dan budaya kerja yang berlaku di situ gimana kondisinya, ada enggak, pertama ada enggak, diikuti dengan konsisten enggak. Nah,
dan mendukung kerjanya para pegawai itu enggak di unit kerja itu. Nih ya, ini untuk yang input. Kemudian prosesnya apa yang kita lihat? Tindakan identifikasi tindakan apa saja atau kegiatan apa saja yang dilakukan di unit kerja itu tersebut. Jadi kita kembali kayak kita belajar manajemen proses dulu, Pak. Ya, manajemen operasional. Masih ingat nggak itu? Coba ingatkan lagi operasional. Jadi kita kalau di UGD itu kan ada triase, ada tindakan resusitasi, ada tindakan penjahitan, mungkin ada operasi minor, ada apa gitu kan. Nah, itu sudah mengikuti ini enggak SOP enggak? Ya, itu kan. Jadi tindakan-tindakan itu udah mengikuti SOP enggak? Jadi makanya metodenya macam-macam, Pak. Ada metode wawancara, mungkin metode ngumpulin data dulu, ngumpulin data dari laporan ya, laporan dari data-data ini, data-data laporan, kemudian ada ngelihat-lihat ke lapangan, ya, ke lapangan, gimana di lapangan, gimana kerjanya mereka, cekatan enggak, tanggap enggak, gitu kan ya. Terus kalau mau ada kurang dikit, kita wawancara 1-2 orang lah, atau misalnya kita tanya aja ke kepalanya, gimana Pak pendapat Bapak pelayanan di tempat Bapak ini. Sambil berdiskusi lah, sambil ngobrol-ngobrol, ya. Apalagi sesama dokter gitu kan enak kan, ngobrolnya kan ngobrol ngalor ngidul, nanti ujungnya kita bawa ke seret ke situ. Pak ya, ini kalau yang residensi gimana Pak ya? Gimana pelayanan Bapak ini gimana? Apa yang saya tanyakan? Nah ini pelayanannya kok kelihatannya gini-gini. Iya, misalnya dia bilang, dia mengiyakan ya. Syukur lah bilang, enggak, kalau saya lihatnya gitu, tapi saya lihat begini Pak, ini laporannya masih begini nih. Oh iya, supaya mungkin dia nggak ngecek kan, bisa saja kan. Kita yang menemukan. Nah, terus setelah identifikasi tindakan ini gambarkan bagaimana efektivitas pembagian kerja timnya. Ini kan masih tadi ya, ini masih diproses. Bagaimana pembagian kerja timnya? Ada di keperawatan maupun di UGD kan ada timnya. Nah, pembagian gimana? Sudah jelas enggak? Diberi otoritas enggak? Kewenangan. Nah, setelah itu pelajari hasil laporan kinerjanya, Pak. Kinerja unit itu. Minta kita laporan tahunan kah, tahun lalu, atau laporan 6 bulan yang baru berlalu, kita tanyakan. Nah, nanti di situ kembali kita lihat lagi kinerjanya. Kinerja apa yang dianggap paling lemah. Nah, kinerja inilah yang akan dijadikan nanti sebagai masalah kalau itu nanti ini itu kalau jadikan masalah. Kalau kinerjanya banyak yang melemah, berarti kita kan cari prioritas. Nggak mungkin semuanya kan, kita lakukan prioritas nanti dengan ada tekniknya ya, nanti yang teknik pertemuan kedua kita ini. Tapi pertama akan saya jelaskan sedikit. Nah ini ya, ini nanti yang kinerja yang lemah itulah jadikan masalah yang disampaikan kepada pembimbing lapangan. Pak, ini di UGD itu masalahnya kelihatannya pembagian apa ini kinerja ini nih pembagian tugas yang kurang efektif sehingga kinerjanya kurang nggak tercapai. Atau kita analisis dulu ya penyebab masalah ini nih. Ya, kalau masalahnya udah oke, nah, cari penyebabnya dalam tulang ikan atau dengan root cause analysis, carilah penyebabnya. Nah, dari penyebab itulah dijadikan strategi solusi. Nah, kalau misalnya men itu kan misalnya apanya nih kompetensinya, keterampilannya yang belum terampil,
tanggung jawabnya yang kurang bertanggung jawab karena dia apa namanya, atau mungkin karena dia nggak cocok di situ. Tipologinya dia tipenya kayaknya dia harusnya di ruang rawat inap nih, jangan nggak di UGD nih orang ini cocoknya. Sehingga dia jadi kurang cekatan, nggak responsif ya, nggak responsif, dia lama ya. Nah, kembangkan solusi apa yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. Ini dari tulang ikan yang terakhir itu, tulang ikan belakang kita pakailah itu sebagai solusi. Nah, inilah 9 langkah inilah Pak. 9 langkah inilah yang akan Anda lakukan selama residensi itu. Nah, ke-10-nya bikin laporan, konsultasi dengan pembimbing lapangan maupun akademis. 11-nya seminar hasil, udah selesai. Tinggal perbaikan kalau ada perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan, ya alhamdulillah selesai. Tinggal langsung ke tesis. Tesisnya mau melanjutkan ini atau kita mau hal baru, itu silakan aja, bebas aja. Tidak harus ya, tidak harus masalah yang ini. Mungkin masalahnya banyak, mungkin masalah yang lain. Masalah yang lain, masalah ini nih, masalah tentang apa, misalnya masalah kepemimpinannya, leadership-nya. Ya kan, bisa aja kan Bapak ambil leadership, ambil masalah leadership-nya di mana di UGD. Nah, kan. Jadi kita bukan masalah yang dia selesaikan, dipecahkan di situ, tapi kita masalah yang lain yang ada itu yang kita temukan. Boleh saja kalau kita ngambil melanjutkan dari residensi. Ada yang mau ditanyakan Pak Edi? Sudah terbayang kira-kira? Mengikuti dulu Pak. Belum ada Pak. Sudah ada gambaran nggak kira-kira? Gambaran mah ada, cuma aplikatifnya kayaknya berat juga Pak, waktunya pendek. Soalnya gini kan, pertimbangan saya begini Pak, masalah yang kita angkat ini kadang-kadang merupakan masalah yang sensitif buat rumah sakit. Jadi pemilihannya ini harus benar-benar kita lakukan. Terkait dengan kadang-kadang tidak semua rumah sakit terbuka nih gitu. Betul. Ya. Untuk itu juga saya kemarin memilih residensi saya di luar Rumah Sakit Persahabatan supaya saya lebih fair dan saya tidak diintervensi apa-apa oleh rumah sakit. Itu Pak. Nah, memang sebaiknya gitu Pak Edi. Memang ketentuannya mestinya itu dalam pedoman itu ketentuannya jangan melakukan residensi di tempat sendiri. Kalau bisa sih usahakan jangan tempat sendiri Pak. Misalnya Pak Edi di mana di Persahabatan Pak. Persahabatan. Saya memilih RSUD Tanah Abang. RSUD Tanah Abang kah? Koja kah? Nah, boleh ke situ. Di Koja saya diterima tuh. Ya, karena kalau di rumah sakit sendiri agak kurang leluasa kali memotretnya dan yakin saya ada intervensi dari dalam. Nah, nanti kata direktur, alah udahlah Kang Pak Edi bikin aja, kan kacau kalau udah suruh gitu kan, kita bikin apa kita? Udah nanti datanya nggak dapat gitu kan. Jadi mendingan keluar ke rumah sakit yang ini apa yang kira-kira bagus dalam arti kata tidak banyak masalahnya gitu Pak, nggak amburadul siapa aja nggak harus ada masalahnya juga kan Pak. Kalau tidak ada masalah entar kita nggak dapat ilmu pengetahuan. Masalah sih pasti ini masalah harus Pak, maksudnya nggak amburadul gitu loh Pak. Ya, kan ada kayak ketarakan Pak, kalau masalah ketarakan itu linen yang hilang Pak masalahnya. Nah, linen hilang tuh gimana tuh nanti ininya ketarakan itu Pak. Gimana saran-sarannya tuh supaya linen nggak hilang? Apakah mau pasang CCTV kah mau apa? Nah, itu gimana? Jadi silakan. Gitu ya. Nah, ini jadi ini 9 langkah ini ya, 9 langkah inilah yang memang kelihatannya berat ya Pak, kelihatannya berat. Tapi sebenarnya sih
asal kita telaten, ya kita kan tidak harus semuanya ini Pak, tidak harus semuanya misalnya apa ya ini apa menjelimetnya gitu ya. Kita yang penting kita tahu apa bisa kunci-kuncinya, kita tahu ini di faktor input tuh apa saja ini. Tapi yang kita harapkan sih itu harapannya itulah, yang harapannya saya tuh nanti kalau Pak Edi diminta ngembangin, karena misalnya misalnya di persahabatan banyak sering terjadi linian hilang. Nah, Pak Edi kebetulan Pak Edi di situ di residensi misalnya bisa tahu rumah sakit ini kok bagus ya, residensinya ya apa namanya liniannya nih bisa teratur. Nah itu bisa tanya gitu ya. Nah itu bisa diimplementasikan. Jadi ini kayak semacam juga kita ilmu ini Pak, ilmu apa yang kita kunjungan lapangan melakukan pemotretan itu Pak. Brainstorming apa namanya? Apa namanya? Yang kita datang sana, kita ngadakan diskusi brainstorming. Bukan brainstorming, istilahnya tuh apa namanya? Yang kita istilahnya aku lupa namanya tuh. Yang kita mempelajari rumah sakit lain yang dianggap bagus, nah kita pakai benchmarking. Susah banget sih ke brainstorming dengan main benchmarking pun campur. Nah, jadi ilmu benchmarking pun kita gunakan juga di situ pendekatannya. Ya, jadi segala ilmu kita pakai ya. Jadi ya kita santai aja Pak, santai ya, nggak santai buru-buru. Makanya waktu itu dengan 3 bulan tuh maksudnya gitu. Jadi kan seminggu 2 kali itu kan bisa datang di situ, ngecek datang apa perlu apa. Nanti 2 minggu berikutnya 2 hari lagi kan 2 hari apa seminggu 2 kali kan bisa datang gitu untuk melengkapi data. Dan ini nih yang penting ini menganalisa profil unit sehingga kita tahu sampai kepada pemecahan masalah sehingga kita dapat solusinya apa yang akan kita sarankan. Nah, ini 9 langkah ini ya. Nah, ini mungkin Ibu masih ingat diagnosis organisasi. Pada hakikatnya residensi juga itu sebenarnya kita kan dengan kita mempelajari apa ini Pak, mempelajari profil, mempelajari kinerja, itu kan kita melakukan diagnosis Pak. Diagnosis organisasi ini nih. Nih, diagnosis organisasi. Ya, jadi kita melakukan diagnosis organisasi itu untuk mengumpulkan data, mendiagnosis, dan merancang intervensi. Ya kan? Kita kan ngumpulin data nih. Kumpulin data input, proses, output, nilai-nilai. Nah, kita kumpulkan. Kemudian kita analisis dengan diagnosis ini. Dengan diagnosis organisasi itu dianalisis. Ya kan? Dengan root cause analisis, dengan dengan tulang ikan, apa perlu Pareto, terserah ya. Nah, kemudian dari situ terakhir merancang intervensinya apa, solusinya apa untuk menyelesaikan masalah yang dari yang sakitnya. Kan mendiagnosis itu kan kita kan menentukan oh sakitnya ini, sakitnya tuh batuk. Nah, intervensinya kasih obat batuk. Kayak dokter aja ya kayak dokter melakukan diagnosis, bukan intervensi. Nah, ini yang saya lewatin aja lah ya. Ini kan jadi, nah itu kan 9 langkah juga diagnosis juga 9 langkah sama tadi, sama 9 langkah. Nah, kita ingat ini. Kalau organisasi tadi kan selain tadi input output di proses itu selain tindakan-tindakan apa yang dilakukan ini yang digali itu Pak.
strateginya, kebijakan nih, strategi itu kebijakan. Ya, strategi itu kebijakan. Kulturnya, nilai-nilai budaya tadi, nilai-nilai budayanya gimana. Terus apa nih? Teknologinya. Nah, teknologinya gimana? Teknologinya kan tindakannya sudah menggunakan sudah sesuai dengan SOP enggak, clinical pathway enggak, atau tindakan sudah mechanical dengan ada tindakan manual atau sudah mechanical atau yang ada electronical misalnya gitu ya. Kemudian human resources jangan lupa nih tadi man-nya tuh bukan hanya orangnya jumlahnya berapa, resources-nya. Bagaimana ininya pemberdayaan human resources-nya? Apakah di situ pembinaan pegawainya udah bagus enggak? Ya kan kan di sini human resources-nya kan meliputi termasuk misalnya maaf kita tanya, mungkin kalau perlu nanyakan, Anda dapat ini enggak, dapat penghargaan enggak, reward enggak kalau dalam pelaksanaan ini, itu kan, kalau mencapai hasil atau hasil terbaik. Nah, ini saya bisa tanyakan reward sistemnya gimana, apakah sering terlambat atau kan biasanya kalau dokter sering terlambat dibayar insentif apa Pak? Insentif honor medisnya sering terlambat kan, dokter pun kan kadang-kadang ya agak ini juga kan, agak insentifnya ini sering terlambat di sini, susah aja kita kerjanya nggak kurang ini, mungkin bukan hanya dokter, pegawai lainnya pun gitu juga karena sering terlambat dibayar insentifnya. Ini bisa digali juga sini. Terus tadi struktur organisasi. Nah ini aja nih. Jadi inputnya tuh di proses tuh selain tindakan-tindakan tuh ini 5 variabel ini bisa digali. Nah, ini akan menghasilkan laporan yang kinerjanya baik. Kan dasarnya kan dari sini ini dari output. Outputnya tadi kan kinerja, laporan tahunan, laporan bulanan, laporan 6 bulanan, mungkin di sini ada output ini kan. Nanti kita analisis ke sini. Nah, inputnya di sini main money material, bukan jangan ini. Main money material margin. Nah, ini inputnya. Jadi bukan yang ini. Inputnya di sini. Nah, itu kira-kira itu. Terus kalau misalnya lari kepada tim, ya misalnya timnya kurang ini, jadi ini digali lah timnya. Apakah timnya di UGD itu sudah jelas enggak? Ditanyalah 1-2 orang. Anda tahu nggak sih tujuan ini apa namanya? Tujuan dari tim ini sudah dijelaskan oleh ini. Terus grup functioning, grup normanya, komposisinya gimana? Komposisinya dokter berapa, perawat berapa, tipologinya juga jangan lupa tuh kalau mau sampai dalam begitu ya, tipologinya. Terus struktur tasnya, tugasnya. Ini kalau individu, ya individu secara mungkin enggak individu, paling kita sampai sini aja dua. Ya. Nah, inilah residensi itu selain kita melangkah itu, kita ini variabel inilah ini ya. Selain norma-norma variabel yang ini, selain variabel yang oleh Pak Yanuar diberikan tentang misalnya tentang indikator mutu. Indikator itu emang itu menjadi penting, tapi itu akan tercapai kalau variabel ini bagus. Kalau variabel ini bagus, indikator-indikator tadi itu akan tercapai.
baik. Itu karena kita bicaranya kan kita organisasi manajemen, Pak, bukan bicara teknis pelayanan. Kalau teknis pelayanan ya memang itu indikator mutu yang kita lihat. Tapi kita kan dari mutu itu ya, dari indikator mutu yang ada di sini ini di output itu akan berhasil kalau didukung oleh ini. Nah, didukung oleh ini dengan input yang bagus, tindakan-tindakannya sesuai dengan SOP, dengan clinical pathway, juga ada variabel-variabel pendukung ini. Bagus variabel ini kadang-kadang dilupakan nih. Kadang-kadang seorang manajer terlupa dengan bahwa Anda manajer, bukan dokter praktek. Kalau dokter praktek ya pada indikator mutu, tapi kalau manajer itu ada ini nih. Ini ada variabel-variabel yang sangat-sangat terlupakan. Kalau untuk bicara organisasi ini, untuk grup, tim ini. Kalau individu nanti kalau kita tesis bisa individu karena surveinya per individu ya. Kali ini kan kita dibatasi saja sampai sini. Nah, ini nanti udah ada ini ya. Seharusnya ini yang saya ngulang yang waktu manajemen SDM kan, dulu kan kita udah belajar. Nanti Anda ini jangan dilupakan, Pak ya. Ini sering Bu Sandra tuh Pak ya, Ibu Sandra tuh teman dulu dosen di kita, sering ngingetin, Wali tolong diingetin kepada teman-teman tuh diagnosis organisasi. Ini lupa kita bahwa kita tuh calon direktur, Pak Edi, calon direktur, calon manajer. Jadi bicaranya bukan lagi teknis, kalau dokter teknis medisnya, tapi kita bicaranya manajerialnya, manajemen operasionalnya. Nah ini bicaranya ini, yang hal-hal yang kayak gini, ya. Ya, jadi ini nanti Anda pelajari, silakan pelajari, ya, pelajari secara ini. Nah, kalau misalnya organisasi ya ini ya sudah dijelaskan, tinggal ini. Nah, ini kan, apakah tujuannya sasaran ini group level ya? Kalau ini tadi ya, ini nggak perlu ya. Nah, kita langsung pada ini aja, langsung pada gimana strateginya, ya strateginya baik bagus enggak. Jadi kita ini aja kita punya dasarnya. Kalau misalnya kebijakannya kurang tepat, ya tujuannya nggak jelas, kita sampai kapan ini tujuannya nggak jelas, Pak, nggak dipahami oleh kami. Udah menanyakan kepada beberapa karyawan, ternyata karyawan tidak memahami tentang kebijakan tentang sasaran ini, tentang ininya apa kebijakannya. Terus strukturnya ya, pembagian tugasnya gimana? Pembagian tugasnya, terus saling kolaborasi antara petugasnya, kerjasama petugasnya gimana? Kita tanyakan kepada mereka, karena dia kan kerja sendiri. Terus kultur organisasinya, nilainya, asumsi dasar nilai norma ini mengarah, ini harusnya kultur itu mendukung mestinya budayanya. Jadi budayanya normanya tidak saling salah menyalahkan. Jadi normanya adalah siapa yang ketemu dulu dengan si pasien, berikan dia layanan. Nanti baru kita koordinasi dengan tim. Nah, itu baru peran masing-masing. Itu dulu. Layani dulu. Jadi jangan sampai nanti si pasien ini komplain
Saya udah datang udah setengah jam di sini, padahal kami kena stroke, didiamkan aja. Nah, gitu kan. Nah, itu harusnya orang stroke kan harusnya kan berapa menit harus segera ditangani. Ini kan di setengah jam kadang-kadang dibiarkan karena ya macam-macam lah alasannya. Itu. Sistem humanisasi ya ininya. Jadi mungkin kita nggak sampai seleksi, tapi kita mungkin lebih kepada bagaimana penghargaannya, evaluasi kinerjanya gimana, pengembangannya gimana kita. Nah, terus teknologinya, apakah teknologi baru atau teknologi yang sudah ketinggalan atau masih manual. Nah, ini kan kita ini masih manual Pak, sistemnya masih manual, jadi kita kadang-kadang menunggu rekam medik datang dulu baru kita kerja. Kita menunggu dulu laporan dari penunjang dari lab, hasilnya kita menunggu. Padahal kalau kita sudah pakai elektronik kan sudah tinggal buka, hasilnya ada, udah kelihatan, nah, langsung dokter terikut tindakan. Ya, itu untuk organisasi level. Ya, tambahin ini ingatkan aja Bang, ingatkan yang sudah Anda terima waktu semester kedua. Nah, ini grup level, nah tim. Apakah tim itu kita yang aja deh, bahasa Indonesia aja deh. Apakah tujuan dan sasaran tim telah dipahami secara jelas oleh organisasi, oleh anggota? Apakah bagaimana kerjasama antar dan interaksi antar anggota tim? Ya, kalau tim. Apa nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh anggota organisasi dalam melaksanakan pekerjaan di UGD. Terus ini komposisi. Bagaimana komposisi? Nah, komposisi itu ini, Pak. Ini mungkin Anda kan udah belajar dari Pak Adun tentang interpersonal relationship, yang salah satunya adalah melihat tipologi orang. Udah apa ingat enggak? Ibu, Bapak, Ibu Rita barangkali masih ingat enggak, Bu? Kan Pak Adun udah memberikan tuh bagaimana melihat kepribadian orang dengan metode paling gampang yaitu DISC, DISC. Masih ingat nggak Pak Edi? Lupa, Pak. Nah, kan lupa. Lupa, Pak. Harus dibaca lagi Bu Rita. Jadi dalam kita membuat tim itu dasarnya pembagian tim itu kita harus melihat juga tipologi orang. Jangan misalnya orang yang tipe D dikumpulkan jadi satu tim. Berantem, Pak. Nggak ada yang kerja. Kan tipe D orangnya kan ngomong melulu. Nugaskan melulu, perintah. Nah, yang kerja siapa? Nah, jadi harus dicampur dengan yang tipe S, tipe I, tipe C, digabung lah dia di ini kan. Ya, jadi perawat-perawat yang tipe C digabung situ, ada perawat tipe I masukkan situ. Jadi perawat pun tidak semuanya sama tipologinya, pasti berbeda-beda. Ya. Makanya itu kita ada namanya tool DISC atau ada lagi yang pakai MBTI, ya, pakai MBTI. Myers-Briggs apa tuh? Jadi itu tapi paling gampang DISC lah ya.
atau MMPI. Ada yang pakai MMPI ya, kalau Depkes pakai MMPI untuk melihat karakter orang tuh. Jadi nanti dia bisa tahu, oh si ini potensinya tahu, kepribadiannya tahu, nah, cocoknya di sini. Itu jadi ini perlu diperhatikan nih. Diperhatikan. Kalau pekerjaan itu bersifat tim, ya. Kalau pekerjaan bersifat individu, ya mungkin ini tidak perlu. Tapi kita penempatan orang yang harus kita perhatikan. Jangan orang tipe D ditaruh di keuangan. Habis uang kapan dia, Pak? Atau tipe S, steadiness ditaruh di keuangan. Nanti oleh Pak Edi diintervensi terus. Itu ada alat baru tuh, kalau kita beli ya. Oh ini ada kesempatan nih seminar, saya mau ngikut nih. Habis uangnya Pak, nanti uang kas. Iya, karena dititipin ya. Saya pasti tekan harus saya beli. Jadi orang yang di keuangan tuh harus tipe C, tipe conscient, orang yang teliti. Jadi misalnya kalau Pak Edi mau seminar, Pak Edi kan udah pernah ikut seminar kemarin ke Bali yang G20 kan ikut. Yang lain aja dong harus ikut kan gitu. Yang lain mau ikut nanya. Oh, boleh Asmari. Jadi yang menentukan kita ditempatkan posisinya, kalau yang tipe D di sini, tipe S di sini, itu berdasarkan usulan dari unit atau memang dari SDM itu sendiri, Pak Ali? Hasil penilaian tim. Hasil penilaian tim. Iya, kan ini kan tim yang nilai, Ibu. Yang menilai itu kan tim. Jadi bukan kita ini, tim apa yang dibentuk oleh S. Tentunya mungkin SDM yang jadi leading sektornya ya. SDM leading sektornya, ada anggotanya tuh, ada beberapa anggota dari beberapa manajer. Jadi itu. Jadi nggak semena-mena jadi gitu, Bu. Jadi dari tim. Ya. Jadi minimal kita sudah punya pola itu, karakteristik kepribadian orang itu udah tahu. Mestinya pada saat seleksi sudah dilakukan, tapi biasanya nanti kan pada saat kita memerlukan orang itu di tempat lain kan kita kan merubah karakternya, kan karakter bisa dirubah kan, namanya karakter kan bisa dirubah. Itu dengan pelatihan, ya, dengan pelatihan kepribadian kan, pelatihan apa namanya? Kalau yang John Robert Power tuh, Bu. John Robert Power itu pelatihan apa tuh? Nah, itu kan latihan di situ. Jadi karena Anda ditempatkan di sini, Anda kurangi karakter D-nya itu dikurangi. Jangan terlalu dimunculkan. Jadi jangan jadi D-nya tuh bisa dikurangi. Nah, nanti karena di tempat ini dibutuhkan orang yang tipe S-nya yang sangat diperlukan. Jadi Anda boleh karena tipe S sendiri orangnya kan kurang, tipe S itu kelemahannya kan tidak bisa mengambil keputusan. Supaya tipe S itu kan tidak kurang bisa ambil keputusan. Yang bisa ngambil keputusan itu tipe D. Tipe D itu orangnya memang cerdas dan dia saklek aturan. Nah, bukan saklek, dia ideal. Kalau yang saklek tuh tipe C saklek. Pak, ini aturannya gini, Pak. Aturannya bahwa kalau utang ini belum dibayar, nggak boleh ngambil dulu, nggak boleh ngutang dulu, selesaikan dulu utang ini. Nah, gitu. Itu saklek tuh. Itu tipe C. Nah, itu di keuangan tuh. Bagian laporan, keuangan, itu orang-orang yang itu. Sehingga jadi kita tidak salah penempatan.
Nah ini ya, ini kalau yang individu saya rasa nggak perlu ya individu, nanti kalau tesis saja. Nah setelah kita tahu ini, setelah tahu masalahnya, udah dapat masalahnya, diperoleh, kita kembangkan intervensinya. Nah kita misalnya masalahnya banyak, ya waktu identifikasi ternyata banyak masalahnya, ada 5 atau ada 3 atau 4. Gunakan metode ini. Ya, pilih mana yang kira-kira lebih tajam. Nah, yang penting tajam, lebih tajam untuk mengukur masalah itu. Apakah metode Delbecq, Hanlon, Carroll, USG, MCUA. Nah, ya. Ini bisa berupa kuantitatif, bisa kualitatif. Ada nanti minggu berikutnya ketika kita ini ya. Tapi ini yang penting tahu dulu, oh ada alatnya, ada toolnya, ya udahlah, ada toolnya, nggak apa-apa. Nah, nanti dari sini, dari Delbecq ini segala, sudah tahu, udah ada pilih, dapat yang prioritas. Nah, kita cari penyebab dengan fishbone analysis atau root cause analysis. Fishbone tulang ikan, kalau root cause itu kita cari akar masalah. Ya kan, akar masalah. Nah, nanti kalau sudah akan mengembangkan, kita pakai Gantt. Udah Gantt inilah yang menjadi usulan Anda. Kapan Gantt itu kan 5W1H. Ya kan? What, when, where, who. Ya kan? Why. Kemudian how-nya, bagaimananya, kapan dilaksanakan, jadwal waktu. Gantt. Udah end material, jadi masih jam 2:30 pun udah selesai. Silakan, ada yang mau didiskusikan nggak, Bu? Sudah terbayang nggak kira-kira ini? Halo, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Nih, kalau tim itu ini ya. Kalau tim itu untuk mengukur, untuk mendiagnosis seberapa jelas tujuan grup, bagaimana struktur tugas grup, bagaimana komposisi grup, norma grup, apakah norma unjuk kerja grup, bagaimana kerjasama dan interaksi ini. Nah, ini semua kalau ini semua menunjang pelaksanaan tindakan pelayanan di unit pelayanan. Ini kan kinerja organisasi nih, variabel organisasi. Variabel organisasi ini akan menunjang pelayanan. Kalau di organisasi, nah ini kita ingin melihat apa sih strateginya, apa sih budaya kerjanya, apakah budaya kerja itu, budaya kerja, human resources system dan teknologi ini berjalan dengan baik enggak? Nah, gitu kan. Yang itu. Jadi mendiagnosa itu. Ya kayak sampai dengan dokter lah mendiagnosa. Dengan bikinlah pertanyaan-pertanyaan kepada si pelaksana, ya dua atau 1, 2, 3 pertanyaan. Nggak usah banyak-banyak ya, nanti kalau nanti ada bingung. 2-3 pertanyaan, tapi pertanyaan yang betul-betul mengukur organisasi itu. Kalau yang lainnya kan tadi kan data-data input segera kan sudah dapat dari data ini, dari laporan kinerjanya, tapi ini yang digali oleh kita. Ya, yang digali. Jadi nanti di matching, kemudian jadikanlah laporan.
jadikan laporan, kemudian kita seminar deh. Ya. Saya rasa begitu, Bu. Mungkin masukan dari saya. Kira-kira dengan nyambung ke dengan punya Pak Yanuar? Bisa saling mengisi nggak? Atau malah, Pak kok jadi beda gitu? Saling mengisi, Pak. Yang jelas tambah banyak isinya. Tambah banyak isinya. Tambah banyak kan berarti tambah hebat dong, Pak. Nanti tambah hebat hasilnya, Pak. Jadi tambah nanti hasilnya nanti untuk angkatan 33 ini kita apresiasi dong. Iya. Yang tadinya kacamata saya depan, sekarang kacamata saya di atas, Pak, karena kebanyakan. Banyak kan, Pak. Jadi biar kepala pun bisa ngelihat juga gitu, Pak ya. Bisa nggak pusing kepalanya. Udah kepinteran tuh Pak Edi tuh, Pak. Oh, udah kepinteran, Bu. Ya, iya, biasa. Biasa kalau memang orang pintar gitu, Bu. Orang pintar itu biasanya kacamatanya ditaruh di atas. Pas nyari-nyari dia bingung. Pak Edi tapi nggak lupa kan kacamatanya di atas. Nah, sampai nanti sampai rumah, istri dimarahin lagi. Batal puasanya, Pak. Nanti, Pak, kacamatanya di atas, kalau dicari kacamatanya di sini, di rumah. Kira-kira gimana gambarannya, Bu? Ini emang ini karena belum turun sih ya. Tapi data-data belum ke rumah sakit sih ya. Belum ke rumah sakit sih. Kalau udah ke rumah sakit sih enak ya. Jadi tinggal tinggal kalau data rumah sakit, profil rumah sakit sudah punya, Anda udah bisa ini. Kalau Bu Rita, ternyata di mana Bu Rita? Iya Pak, saya ngikut Pak Edi Pak. Oh, ngikut Pak Edi. Di mana Bu? Itu sama-sama di Tanah Abang. Tanah Abang. Maria juga ikut Pak Edi loh, Pak Ali. Oh, ini ikut. Pak Edi itu followernya banyak Pak. Pak Edi ngumpet tuh Pak, Pak Edi ngumpet tuh Pak Ali. Ini dia apa namanya? Dia ini Bu, apa namanya? Banyak temennya dia Bu. Public figure dia Bu. Banyak temennya dia di Tanah Abang ini. Kesohor Pak Edi ya? Iya Pak. Karena sama ini salah satu centeng. Artis Pak, artis. Artis. Jangan jadi centeng Pak. Biasanya kapan paling kita udah mulai residensi 3 bulan itu ke rumah sakit lain? Paling kalau saya perkirakan sih mestinya bulan Mei. Ini April kan April ya. Habis lebarannya harusnya sudah. Sekarang kan April ya Pak, tanggal 14. 14. Terus nanti nanti kan habis itu pertemuan keduanya kapan? Masih ada pertemuan kedua enggak? Masih ada kalau salah pertemuan kedua saya. Pak Jack udah 2 kali ya, Pak Yanuar? Udah Pak. Pak Ali Pak, minggu 2 depan. kali, 2 Pak. minggu lagi Pak. TS Pak Ali mah. Tes sekali lagi kan? Iya betul. Nanti Kalau saya residensi nggak ada UTS ya paling ya? nggak ada UTS. Buat Pak Peter ada. Khusus ketua kelas. Residensi sih nanti hasilnya kan diambil dari seminar Pak. Hasil hasil akhirnya diambil dari seminar. Kita nggak ada ini karena ini sebenarnya sih bukan perkuliahan ya, berarti ini hanya penjelasan metode-metode. Jadi perkuliahannya kan sudah semua, cuma ini kan cuma meramu aja apa yang terlepas itu kan dari ilmunya pemecahan masalah, ilmunya mutu Pak Yanuar, ilmunya Pak Adun tentang interpersonal, relationship dari saya tentang SDM dan manajemen operasional, kemudian apalagi itu digabung, dia di pelayanannya kan ada kan nanti di semester
Ilmu pelayanan kan udah dapat ya pelayanan Bu ya. Bangsanya pelayanan ya Pak Yanuar sih di mutu. Biasanya Pak Yanuar yang udah masukkan setiap apa kan indikator mutunya kan mutu pelayanan. Jadi dia mau tidak mau dia harus menjelaskan tentang pelayanan. Emang lebih cocok Pak Yanuar, dia apa namanya orang rumah sakit kan, praktisi, dia bisa menjelasin. Ininya apa namanya kalau ini indikatornya ini kan. Terus dari apa lagi ya? Jadi berbagai macam nih. Nah, nanti kalau tesis baru nanti kaitannya dengan ini, dengan seperti kan nanti kan Anda belajar tentang ya sekarang udah belajar Bu ya tentang marketing, belajar Bu ya? Udah belajar kan? Marketing, terus Pak Presley kan udah ngajar kan? Udah, Pak. Udah Pak. Nah, berarti ini penggabungan, jadi kan ada juga aspek hukum tadi, aspek hukum misalnya. Nah, tadi misalnya waktu saya cerita tentang apa ini budaya kerja ini kan kaitannya kan dengan itu, dengan kaitannya dengan aspek hukum, nilai-nilai gitu kan, aspek hukum. Bagaimana hak pasien. Jadi dikait-kaitkan. Nah, keuangan memang enggak ini. Keuangan kadang-kadang sulit ya, keuangan tuh kadang-kadang rumah sakit itu masih sulit. Tapi ada beberapa teman kemarin ada yang meneliti tentang apa namanya tuh yang kata apa namanya penundaan pembayaran dari BPJS untuk COVID tuh apa namanya? Dispute Pak. Nah, dispute itu ada yang meneliti kemarin. Kenapa terjadi dispute itu? Nah, itu ada rumah sakitnya terbuka tuh, bagus sih kan ngasih tahu berapa besar dispute-nya. Terbuka jadi dia tahu, diberikan informasi tentang keuangan. Tertunda berapa puluh juta, ratus juta ya yang masih tertunda. Kenapa tertunda? Yang harusnya tanggal 5 dilaporkan, ini tanggal 6 atau ini kan ada dispute, ada penundaan Bu ya. Ada apa gitu. Ada tiga ini. Ada 2 tipe, ada 3. Yang satunya penolakan kan tidak sesuai ya jadi dibayar. Dispute pun kalau tidak segera diselesaikan ya bisa nggak dibayar kalau batas waktunya ini. Jadi rumah sakit harus ini. Jadi ibu bapak sebagai manajer rumah sakit harus betul-betul memotivasi, jangan memarahi ya, jangan dengan memarahi karyawan, memotivasi karyawan untuk agar dia bisa bekerja sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh rumah sakit. Nah, gitu kan, rumah sakit mengamanahkan melalui kebijakannya, melalui protap, melalui pedoman. Nah, ini harus diikuti. Itu kan amanah dari rumah sakit. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Yang lainnya gimana? Teman-teman yang lainnya kan nggak kedengaran suaranya. Halo, yang lain? Pembimbing residensi Hadir, belum Pak dibagi Hadi. Pak Ali. Pembimbingnya itu yang menentukan Pak Hadun. Siapa Pak? Pak Hadun. Tanya Pak Hadun, Bu. Siapa pembimbing saya gitu. Biasanya sih satu rumah sakit tuh
ada yang modelnya satu pembimbing, misalnya bertiga tadi, Bu Lasmira, Pak siapa tadi? Pak Edi dengan Bu Rita, misalnya satu rumah sakit, mungkin satu pembimbing, atau bisa juga dua pembimbing, tergantung. Karena tuh pembimbing itu biasanya diatur oleh Pak Adun tuh berdasarkan beban kerja, Pak. Jadi maksudnya supaya ada pemerataan gitu loh, Bu. Jadi nggak numpuk. Iya, Pak. Soalnya kalau numpuk satu orang nanti ya ada yang komplain lagi nanti. Jadi kan jadi diratakan. Jadi ini untung kita masih ini, Bu. Untungnya kita masih dengan online. Kalau kita sudah jadi tidak online, kita harus datang ke rumah sakit. Sebelum kita pandemi, kita ada seminarnya di rumah sakit tuh. Saya dulu sampai ke Jadi seminarnya online ya Pak Ali nanti ya? Kecuali nggak tahu nih sekarang, apakah kebijakannya masih online atau sudah harus tatap muka. Kalau kemarin sih perkuliahan diharapkan ada tatap muka, tapi kayaknya sih lagi ditimbang-timbang. Soalnya kalau tatap muka ini banyak peserta pelatihan, banyak peserta pendidikan yang dari luar kota, Bu, yang luar kotanya nggak tanggung-tanggung. Ada yang dari NTB, ada dari Kalimantan. Nah, itu mereka kuliahnya gimana nanti? Harinya hari kerja lagi. Kalau yang hari Jumat Sabtu masih mending kan, dia bisa Jumat pagi dia berangkat, ya kan? Jumat pagi berangkat, jadi dia izinnya ambil Jumat pagi berangkat. Nah, kan kuliahnya kan Jumat siang dan Sabtu seharian. Nah, ini enggak, ada yang kelas Selasa Rebo sampai Kamis. Itu ada yang dari mana, dari Palembang, dari mana? Ini gimana nanti dia? Jadi makanya saya sampai sekarang belum ada kebijakan ini, belum ada keputusan untuk membuka tatap muka sampai sekarang. Jadi masih belum. Jadi nanti ini pun yang residensi pun nanti nggak tahu apakah sudah dibuka tatap muka nggak. Jadi nanti kalau tatap muka berarti nanti kita seminarnya, kalau misalnya rumah sakit di Tanah Abang, ya kita di sana seminarnya, di Tanah Abang sana, di hadapan para manajemen rumah sakit. Gitu, Bu, ya nanti modelnya. Ya mudah-mudahan sih kita sudah dibuka ya, mudah-mudahan. Supaya kita walaupun kan tahu mana Bu. Saya kan belum kenal juga yang mana Bu Lasmira, mana Bu Citra. Lihatnya cuma lihat ini aja di internet gitu kan. Gimana? Sudah cukup kira-kira pembekalan yang dari saya? Halo? Udah paling mau ada kedua. Cukup ya Bu Lasmira ya? Ya, makasih paling. Cukup Pak, makasih Pak. Nah, ya sama-sama. Makasih Pak. Jadi nanti kita ketemu lagi sudah menjelaskan tentang tool per toolnya ya, alat-alatnya itu kita jelaskan ya mana. Jadi nanti Ya, Pak. Anda bisa tahu, oh yang ini susah, yang ini ini bagus nih dalam nih. Oke, untuk hari ini saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan cepat segera ya minta pembimbingnya, minta surat pengantar, jangan lupa nih minta surat pengantar untuk masuk residensi, masuk ke rumah sakit untuk mengadakan residensi, dan sekaligus minta pembimbingnya. Ya, nah, jadi Pak Adun cepat-cepat. Oke, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Terima kasih Pak Ali. Ya, sama-sama.